Salam sehat dan semangat. Satu waktu saya pernah dihubungi oleh seseorang dari satu perusahaan. Mereka ada rencana mau menyelenggarakan training. Lalu mereka berkata, "Bu, kami ada rencana mau mengadakan training. Topik apa ya yang bagus dan sekarang lagi ngetren?" Nah, ada perusahaan yang menyelenggarakan training dengan mengambil topik yang sedang tren. Tidak salah sepenuhnya, karena memang bisa jadi itu juga yang dibutuhkan, walaupun sekarang kebutuhannya belum terlihat atau belum dirasakan di perusahaan tersebut. Topik yang bagus tidak salah juga, karena memilih topik adalah topik yang memang bagus dan bermanfaat. Namun sebenarnya yang jauh lebih penting adalah topik yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak topik bagus dan sedang ngetren, tapi pertanyaannya, apakah topik itu sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi Anda? Training merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting bagi satu organisasi. Bahkan bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi individu yang mengikutinya. Diharapkan dengan training, individu dapat menambah dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya yang dibutuhkan dalam bekerja. Sehingga pada akhirnya dapat lebih optimal dan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Individu itu bahagia dan organisasi pun juga bahagia karena orang-orang yang ada di dalamnya memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan mengapa training itu diadakan. Adanya pengembangan strategi bisnis perusahaan atau organisasi, sehingga diperlukan pemahaman, pengetahuan, ataupun kesiapan untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Bisa juga karena tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Hal ini spesifik untuk satu atau beberapa karyawan tertentu. Jadi dari hasil penilaian kinerja mungkin ditemukan ada pengetahuan yang kurang atau keterampilan yang perlu ditingkatkan agar dia bisa bekerja dengan lebih optimal. Bisa juga latar belakang penyelenggaraan training karena ada masalah. Jadi training sebagai alat untuk problem solving. Misalnya, adanya masalah yang dihadapi oleh karyawan atau kelompok tertentu atau bahkan organisasi secara keseluruhan. Misalnya, kepemimpinan yang lemah, adanya konflik dan sulit bekerja sama antar bagian. Atau bisa juga training diadakan sekedar untuk refreshing, untuk sekedar menyegarkan atau mengingatkan kembali hal-hal yang seharusnya dipahami dan dilakukan. Dari latar belakang ini kita lihat ada topik-topik yang menjadi kebutuhan individual, yaitu hanya karyawan tertentu, dan ada juga topik yang menjadi kebutuhan bersama atau bahkan seluruh organisasi. Karena itu, sebelum menentukan topik apa yang sesuai dengan kebutuhan individu ataupun organisasi, maka perlu untuk dilakukan analisa kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Analisa kebutuhan pelatihan ini ada 3 level yang harusnya dilakukan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan organisasi. Analisa kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan strategis perusahaan dalam merespon dinamika bisnis masa depan atau mengacu pada strategi organisasi atau nilai-nilai organisasi atau perusahaan Anda. Contoh, satu perusahaan punya target mencapai pertumbuhan 50% pada tahun depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat banyak ide produk baru dan memberikan layanan prima kepada customer-nya. Dan ini harus dilakukan oleh
sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Maka topik training yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan itu adalah misalnya creative thinking, supaya orang-orangnya kreatif untuk bisa menghasilkan ide baru. Kemudian juga misalnya service excellent atau customer oriented, supaya setiap orang punya kesadaran untuk bisa dan mau memberikan layanan yang prima. Dengan demikian bisa lebih banyak menarik customer. Bisa juga kebutuhan pelatihan ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang juga berdampak pada kebijakan organisasi. Level yang kedua adalah analisa kebutuhan di tingkat jabatan, yaitu analisa yang dilakukan pada setiap jabatan. Yang pasti setiap jabatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Untuk melakukan tugas itu tentunya diperlukan kompetensi tertentu. Untuk dapat memenuhi atau mengembangkan potensi tersebut, maka diperlukan topik pelatihan yang sesuai. Jadi kebutuhan pelatihan adalah mengacu pada kompetensi yang diperlukan pada satu jabatan. Contoh, jabatan HR Supervisor yang tugasnya melakukan seleksi karyawan dengan metode interview, dan dia juga harus menyampaikan hasil seleksi yang dilakukan kepada para user. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dengan para user. Dia juga harus memimpin anggota timnya. Maka jabatan HR Supervisor memerlukan topik pelatihan antara lain interview skill atau behavioral event interview, supaya dia bisa melakukan interview dengan baik. Communication skill, supaya dia bisa berkomunikasi dengan para user. Kemudian leadership, supaya dia bisa memimpin anggota timnya. Yang ketiga adalah analisa kebutuhan individual. Bisa jadi seseorang sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan yang dipegangnya. Tetapi ada juga individu lain yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Berarti dua individu pada jabatan yang sama belum tentu kebutuhan pelatihannya sama. Bisa terjadi si A membutuhkan pelatihan interviewing skill, si B tidak membutuhkan itu karena dia sudah bisa untuk melakukan interview. Mungkin si B membutuhkan apa? Communication skill. Nah, jadi antara satu dengan orang lainnya, walaupun jabatannya sama, bisa jadi kebutuhan pelatihannya berbeda. Nah, inilah 3 level analisa kebutuhan pelatihan. Nah, metode apa yang digunakan untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan ini? Bisa dilakukan dengan interview. Interview dengan siapa? Dengan pemegang jabatan, dengan atasannya, atau dengan atasan ini bisa atasan langsung, atasan tidak langsung, ya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan metode diskusi, observasi, mempelajari dokumen dan data yang ada terkait dengan jabatan tersebut. Metode yang digunakan ini juga tidak terbatas pada satu metode. Kita bisa menggunakan kombinasi dari beberapa metode tersebut. Dengan demikian kita bisa berharap analisa menjadi lebih tajam sehingga kita juga bisa menemukan kebutuhan pelatihan. Kalau kebutuhan pelatihan sudah dianalisa, bisa jadi ada individu yang membutuhkan 4 atau 5 topik atau bahkan lebih. Tahap selanjutnya harus dibuat prioritas karena perusahaan pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan waktu. Karena tidak mungkin karyawan setiap hari, setiap saat mengikuti pelatihan.
Atau bisa jadi beberapa perusahaan atau organisasi memiliki keterbatasan dana. Bukan tidak ada, tetapi prioritasnya. Nah, karena itu kita juga harus menetapkan prioritas pelatihan untuk setiap individu yang sudah kita analisa berdasarkan jabatannya tadi dan kebutuhan individunya. Mana pelatihan yang paling dibutuhkan karena terkait dengan aktivitas yang paling sering dan aktivitas itu juga sulit dilakukan oleh si pemegang jabatan, serta memiliki gap yang paling besar antara kompetensi yang diharapkan dan kompetensi aktual yang saat ini dimiliki, atau juga yang memiliki dampak paling besar terhadap pelaksanaan tugas. Nah, disinilah kita menetapkan prioritas. Misalnya, budget organisasi hanya 2 pelatihan dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan faktor-faktor tadi, kita bisa menentukan mana yang perlu diberikan pada tahun ini, mana yang perlu diberikan pada tahun depan, dan seterusnya. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tentunya akan mendorong individu untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, dia bisa menjalankan tugasnya secara lebih optimal. Jadi, buatlah analisa kebutuhan pelatihan dan lihatlah perkembangan kompetensi dari semua